Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya saat kita membaca surah Al-Fatihah, penting kita untuk memahami, menghayati dengan pengertian penuh kesadaran, utamanya saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa na'budu di sini. Iyyaka, hanya padamu. Pada siapa? Allah. Na'budu di sini mengabdi. Umumnya kan diterjemahkan menyembah. Pengabdian, mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Ini penting, yang pertama dulu na'budu. Itulah sebabnya saat kita sholat membaca doa iftitah, sama-sama kan kita hafal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah. Artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Hidup kita, ibadah, semua aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tertidur lagi, persembahkan untuk Allah. Hidup kita bukan untuk harta, hidup kita bukan untuk jabatan, hidup kita bukan untuk popularitas, hidup kita bukan untuk yang lain-lainnya. Abdikan diri ini hanya untuk Allah, baru minta. Ini sering kan persoalannya, saya udah berdoa, yuk sama-sama, saya juga ingin beresin. Cakepin dulu na'budunya. Ya, makanya kan kita mau keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillah, atas nama Allah. Tawakal, berserah diri pada Allah. Nah, karenanya penting dari kita membaca diawali dengan Al-Fatihah saat Bismillahirrahmanirrahim, terasa dengan nama Allah, atas namamu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Artinya kita ini bisa ada atas nama Allah, atas kasih sayang Allah. Tubuh kita, batin kita, lahiriah kita, jasmani, rohani, emang dari siapa? Kan dengan Allah jawabannya. Makanya habis nolkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang namanya Allah semesta alam semua Allah menjadikan alam semesta jagat raya termasuk yang menjadikan kita. Habis pujian hanya untuk Allah. Makanya kalau kita dipuji ucapkan alhamdulillah. Langsung Ar-Rahman-Ar-Rahim, memang yang pengasih dan penyayang Allah. Saya senang dengan kalimat ini. Memangnya siapa yang kasih jantung kita berdetak? Memangnya siapa yang sampai saat ini menjadikan mata kita bisa melihat, telinga mendengar? Asik kata, masih menarik mengeluarkan, menghembuskan nafas. Memang siapa yang menciptakan kulit, daging, tulang belulang, limpa, paru, jantung? Memang siapa yang mengusung semuanya ini serba otomatis? Jari jemari kita, tangan kita. Memang siapa yang atur rambut kita sedemikian rupa? Allah. Dialah Allah, Malik Yaumiddin, Raja yang menguasai hari pembalasan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di hari pembalasan Allah. Luar biasanya Allah Malik, Raja, penguasa. Saya mau tanya, penguasa, raja, biasanya kalau sudah menjabat makin dekat atau makin jauh dengan rakyatnya? Kalau saya presiden, kalau saya menteri, camat, lurah, ini jawab begini. Tapi Allah yang menciptakan kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Baik sampai detik ini. Allah yang menguasai alam jagat raya, yang kasih kita kehidupan luar biasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari orang lain kita. Asli baru yang Maha Kuasa, semakin maha, semakin dekat kepada hamba itu. Sayangnya kita merasa jauh. Untuk itu wajar, pantas setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Titik-titik hanya kepadamu kami menyembah, dalam arti mengabdi. Jangan untuk yang lain-lain, semata-mata karena Allah. Termasuk zikir malam ini. Makanya dimantepin kalimat tauhidnya tuh dalam Raqibul Atas sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dimantepin deh semua, kita punya urusan, punya persoalan. Memang ujian hidup sebuah keniscayaan. Habis karena semua pengabdian untuk Allah. Nasta'in, mohon juga hanya kepada Allah. Maka serahkan semua. Allah berikan daya, sebatas ikhtiar kita maksimal pun dari Allah. Mantapkan lagi, yuk sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Percayalah, makanya Al-Quran disebut umul intisari dari 6.666 ayat, 3.114 surat. Dari pengabdian kita semata karena Allah,
ini, nggak minta itu. Minta. Allah kami mohon senantiasa berada pada jalan yang lurus, yang kau ridhoi. Karena ketika minta kaya, takutnya oleh kaya nggak lurus. Banyak nggak? Minta jabatan, udah punya jabatan, nggak amanah. Banyak nggak? Udah populer, lupa. Dah, minta. Seperti apa sih jalan yang lurus? Yuk, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh jalan yang Allah berikan nikmat pada mereka terdahulu. Siapa? Jalan para nabi, jalan para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Kita hidup diberikan ujian, kan kita yang minta jalan yang lurus. Para nabi diuji nggak? Para rasul diuji nggak? Nabi Musa dan bahkan Al-Mustafa tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ujiannya. Ujian yang paling besar adalah Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada mengapa. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, apa manusia mengira didiamkan begitu saja aku beriman dan mereka belum diuji. Karena mintanya jalan yang lurus, diuji sedemikian rupa. Kita minta seperti jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, insya Allah lulus, naik kelas, diangkat derajat. Kan kita minta syafaat. Kan kita pengennya nanti masuk surga bersama siddiqin, syuhada, sholihin, para nabi. Yang ngeri kita minta juga jangan sampai hidup yang di dunia ini selagi hayat kita beribadah, jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murka dan tersesat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sholat nggak tinggal, puasa tetap jalan, umroh berkali-kali, zakat, infak jalan, tapi jalannya nggak lurus. Karenanya kita penting untuk istiqomah. Tuh makna ihdinas siratal mustaqim juga istiqomah. Cakep nggak dalam praktik ini? Karena kita banyak hilang, banyak salah, setelah mantapkan tauhid, berserah diri kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampun. Akhir dari praktik ini kita pengen, tak tahu banyak yang minggu kemarin masih soleh, sekarang sudah tidak lagi. Yang waktu malamnya alim, besoknya berubah lagi. Itulah sebabnya sholat 5 waktu, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, dan bahkan ada asar. Mantap lagi ke Allah lagi, mantap lagi ke Allah lagi. Dan dalam praktik ini penting untuk senantiasa jalan yang lurus itu sampai menghembuskan napas yang terakhir. Kita mohon husnul khotimah. Kalau sudah kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengabdian kita pada Allah, kita mohon pada Allah, insya Allah keinginan-keinginan yang lain akan juga diberi. Nantinya kita tidak akan berkeluh kesah berlama-lama. Oh saya diuji ya. Beda. Ketika kita diuji tetap di jalan Allah, punya kekuatan. Kita tetap tidak akan pernah menyerah, putus asa. Akhirnya ada sebuah kenikmatan tersendiri. Ini yang disebut dengan hati terbawa